video kali ini kita kembali akan menjelaskan tentang beberapa penyimpangan kelompok Wahabiyah atau kelompok yang di zaman sekarang kita ini menamakan kelompoknya dengan sebutan Salafi. Tujuan penamaan mereka ini adalah untuk mengelabui orang awam bahwa mereka sejalan dengan ulama salaf, padahal mereka bukan salaf dari segi zaman dan juga bukan salaf dari segi keyakinan. Nah, di dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas bagaimana orang-orang Wahabi mereka berlebihan di dalam mengkafirkan terhadap umat Islam, di dalam mengkafirkan terhadap kaum muslimin. Sebenarnya setelah nampak atau telah jelas bagi kita bahwa permusuhan kelompok Wahabiyah dengan umat Islam itu sudah sangat jelas. Hal ini lebih diperjelas lagi dengan adanya fatwa seorang ulama Wahabi yang bernama Al-Albani, dinamakan dengan Nasiruddin Al-Albani. Ketika dia mengatakan ketika dia berfatwa terhadap para penduduk Palestina, itu diwajibkan bagi mereka untuk keluar dari negaranya. Ketika orang berakal mungkin bertanya-tanya, apa faidah dari fatwa ini? Kenapa diwajibkan bagi penduduk Palestina untuk keluar dari negaranya? Apa dari buah fatwa yang dikeluarkan oleh ulama jelek Wahabi ini, Al-Albani? Sebenarnya orang yang berakal, orang yang cerdas paham dengan isyarat. Di antara kesesatan yang selanjutnya bahwa kelompok Wahabiyah adalah mereka mengingkari bahwa tidak boleh bagi seseorang berwasiat untuk dikuburkan di tempat tertentu. Hal ini sangat jelas bahwa seolah-olah Wahabiyah mengingkari bagaimana Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika memerintahkan terhadap anaknya meminta izin terhadap Sayyidah Aisyah agar dirinya dikuburkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesesatan yang kedua. Kemudian di dalam berlebihannya kelompok Wahabi bahwa mereka kelompok Wahabiyah mengharamkan qiyam lail di malam nisfus Sya'ban dan berpuasa di siang harinya. Hal ini karena mereka menganggap bahwa adalah sesuatu yang muhdasah atau sesuatu yang tertolak menurut mereka. Jadi dengan demikian tentu pernyataan mereka ini adalah bertentangan dengan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wasumu naharaha." Jadi sudah sangat jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh penyimpangan tadi mengharamkan, kelompok Wahabi yang mengharamkan untuk berpuasa di siang nisfus Sya'ban dan berqiyam lail di malam harinya. Bagaimana dituturkan oleh Fatawa Muhimmah li Umumil Ummah karangan Ibn Baz dan Al-Utsaimin. Keduanya adalah para pentolan dari ulama jelek kelompok Wahabiyah. Kemudian di antara penyimpangan yang selanjutnya adalah bahwa kelompok Wahabiyah mengharamkan azan yang kedua di hari Jumat. Kemudian lebih dari itu juga mereka mengharamkan untuk melakukan sunnah qobliyah Jum'ah. Hal ini sebagaimana dituturkan kembali oleh Al-Albani
oleh Al-Albani di dalam kitabnya yang dinamakan dengan Al-Ajwibah An-Nafi'ah an as'ilati al-jannati an as'ilatil jum'ati wa mas an as'ilatil jannati masjidil jami'ah. Jadi mereka mengharamkan sunnah qobliyah Jum'ah. Dalam kitab tersebut Al-Albani mengatakan qasdus salati bainal adhani al-masyru' wal adhan al-muhdis tilka allati yusammunaha sunnatul jum'atul qabliyah la asla laha fis sunnah. Sudah sangat jelas bahwa mereka mengharamkan adanya azan kedua di dalam sholat Jumat dan sunnah qabliyah sholat Jumat. Dan ini diantara apa yang menunjukkan tentang kebodohan mereka di dalam beragama dan juga di dalam ilmu hadis terutama. Para ulama banyak membantah permasalahan ini, diantaranya sudah terjelaskan oleh ulama kita terdahulu apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi tentang penjelasan ini semua. Kemudian di antara kesesatan kelompok Wahabiyah yang paling nyeleneh adalah mereka melarang ketika tasyahud akhir mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Akan tetapi kelompok Wahabi mereka merubah lafaz sighah tahiyat yang seperti ini dengan assalamu ala nabi. Hal ini jelas dituturkan kembali oleh Al-Albani, pentolan ulama Wahabi, di dalam sifat salat Nabi karangan Al-Albani. Hal ini sudah sangat jelas bahwa bantahan kita selaku kaum Ahlus Sunnah. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika melakukan tasyahud, beliau mengatakan ayyuhan nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam Muwatta. Kemudian di antara kesesatan kelompok Wahabiyah yang selanjutnya adalah bahwa mereka mengharamkan, melarang menambah lebih dari 11 rakaat di dalam salat qiyam Ramadan. Hal ini juga sebagaimana apa yang dituturkan oleh pentolan mereka Al-Albani di dalam kitab dia, di dalam karangan dia yang dinamakan dengan Qiyam Ramadan Fadilatuhu wa Kaifiyatu Adaihi. Nah, cukup bantahan kita selaku kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatul laili masna masna, fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Di Al-Albani ini di kalangan orang-orang Wahabi disebutnya sebagai muhaddis, tapi pada hakikatnya dia bodoh terhadap ilmu hadis. Dia tidak hafal satu hadis pun yang berikut dengan sanadnya bersambung terhadap Rasulullah. Kemudian di antara kesesatan kelompok Wahabiyah adalah bahwa mereka mengharamkan berdoa secara jahar dengan suara keras setelah melakukan sholat 5 waktu. Setelah melakukan sholat 5 waktu, itu juga sunnah dan sholat rawatib. Hal ini sebagaimana dituturkan di dalam kitab yang dinamakan dengan Fatwa Islamiyah karangan Ibn Baz dan Al-Utsaimin, ulama Wahabi tulen. Kemudian di antara kesesatan Wahabi selanjutnya adalah bahwa mereka mengharamkan kunut subuh, mengharamkan kunut di dalam sholat subuh. Di dalam kitab yang dinamakan As'ilah Qala Haulahal Al-Jadal karangan
Abdurrahman Abdus Somad. Di dalam kitab ini Wahabiyah mengharamkan kunut di dalam sholat subuh. Satu bantahan cukup terhadap pengingkaran terhadap pengharaman Wahabiyah terhadap kunut. Apa ketika mereka orang-orang Wahabiyah mengatakan atau bahkan mereka tidak segan mengharamkan untuk melakukan sholat di dalam masjid yang ada kuburan di dekatnya. Katakan kepada mereka bagaimana hukum sholat di Masjidil Haram yang di dalamnya dikuburkan atau yang di dekatnya dikuburkan Sayyidina Ismail. Dari sini mereka akan tinggal diam, membisu, tidak bisa berkata-kata lagi. Jadi sudah sangat jelas bahwa mereka di dalam beragama hanya mementingkan nafsu belaka, mementingkan nafsu perut dan di bawah perut. Wallahu ta'ala a'lamu wa